Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keberkahan, kesehatan untuk selalu beraktivitas dengan lancar. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Kali ini kita akan membahas HIL, ISAT dan IFII ya. Pembahasan kita ini tujuannya adalah supaya kita bisa berinvestasi di Bursa Efek Indonesia dengan nyaman dan santai dan terhindar dari saham-saham yang membuat kita merasa gelisah, membuat kita merasa selalu dalam keadaan waspada ya. Jadi istilahnya kita berusaha mencari saham-saham yang nanti membuat kita istilahnya itu, kalau kata salah satu investor kawakan di Indonesia itu, tidur dengan nyaman ya. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah sebagai bahan pemikiran atau pembanding ya. Analisa kita ini berdasarkan fundamental, khususnya adalah value investing atau berdasarkan kepada data-data laporan keuangan. Jadi fokus kita adalah pada perkembangan perusahaan, apakah perusahaan ini meningkat, membaik ya atau tidak. Kemudian perkembangan harga itu hanya subsidiary, bukan utama ya. Baik, kita akan membahas yang pertama ini HIL dulu ya. Bila Anda menemukan pembahasan ini dalam bentuk video pendek, maka silahkan klik di bagian paling bawah, itu ada tonton video atau linknya untuk mendapatkan pembahasan lengkap 3 saham yang kita bahas hari ini. Saya juga sudah meletakkan playlist di deskripsi, sehingga bila Anda ingin mendapatkan saham-saham lainnya yang sudah saya bahas di triwulan 1, tinggal diklik di playlist tersebut. Baik, kita akan bahas yang pertama bahwa HIL ini adalah mereka ini adalah kontraktor di bidang pekerjaan sipil dan pertambangan ya. Jadi mereka ini kontraktor, tapi lebih utamanya sebenarnya kalau menurut saya ini lebih ke kontraktor tambang ya. Mereka kontraktor pengerjaan pertambangannya ya. Meskipun juga mereka ada proyek pengerjaan kontraktor sipil juga ya. Baik, kita bahas dari segi fundamentalnya. Yang pertama itu dari segi valuasinya, bahwa perusahaan ini sudah dihargai tinggi oleh investor ya, karena nilai perusahaannya itu 530, sekarang sudah 2.800-an ya. Jadi 4,4 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya, yang pertama ya. Yang kedua, keuntungannya ini Rp81, berarti maksimal beli kita di 810, sehingga ini sudah 2,5 kali lebih mahal ya. Ya, kita kalkulasikan sini bahwa valuasinya ini mahal. Namun kita konfirmasikan dengan EPS yang didapatkan ini 81%, maka keuntungan bersihnya itu adalah 15%. Sehingga saya mengambil asumsi bahwa tingginya harga ini karena memang perusahaannya bagus ya. Dari segi keuntungan perusahaan ini beruntung yang besar, sehingga investor punya pengharapan yang tinggi untuk perusahaan ini. Ini dari segi keuntungan ya. Jadi dari situ kita mengambil simpulan bahwa kenapa harga sahamnya mahal, karena memang perusahaannya untung. Namun kita perlu juga mengecek, cross checknya ya, dari segi dividen. Ini dividennya 29,39%, hampir 30 ya. Patokan kita 30. Dengan 30 itu mereka belum 30 ya. 30% itu keuntungannya, dividennya itu baru 0,84, berarti karena harganya sudah tinggi tadi, otomatis ya
meskipun DPR-nya ini sebenarnya kecilnya ini sudah sampai di besar, benarnya 30% ya, meskipun sudah memenuhi lah kriteria kita untuk bahwa perusahaan ini memberikan dividen yang sesuai ya DPR-nya, tetapi karena pengharapan yang sudah tinggi tadi sehingga harganya naik, mengakibatkan bahwa dividen yield-nya kecil ya. Return kita dalam setahun itu hanya 0,82%. Itu sangat kecil kalau menurut saya ya. Sorry, kok merah, kok hijau, merah ya. Nah, jadi di sini harganya harga yang tinggi, dividen yang kecil, bukan karena perusahaannya tidak untung besar, tetapi karena perusahaannya untung besar sehingga investor sudah menghargai tinggi ya. Lanjut dari segi ketahanan, di sini yang perlu kita awas bahwa perusahaan ini ya, free cash flow-nya itu minus ya, minus 1 triliun, 1,5 triliun atau setara dengan 525 ya. Sementara di sini nilai perusahaannya 530. Ini hampir 100% cash flow-nya minus ya. Ini terlalu harus kita cek lebih jauh sekali ya, kenapa sampai hampir setara dengan nilai perusahaannya ya. Kemudian dari segi ketahanan lainnya, perusahaan ini kekurangan aset lancar ya. Kan hanya 60%, dia kekurangan 40% lagi untuk bisa membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Ditambah lagi bahwa hutang berbunga dan tak berbunganya ini leverage-nya ini 1,4 dan 2,1 ya. Ini berarti ada permasalahan di hutang ini ya. Hutang termasuk besar sehingga free cash flow-nya menjadi minus juga. Ini mungkin saling keterkaitan ya. Tapi perusahaannya untung ya, tetapi dari segi ketahanannya yang bermasalah. Dari segi kepengandalian ya, perusahaan ini hanya 75% yang bisa ditradingkan. Kemudian masyarakat yang bertrading pun di sini hanya 12,5%, 12%-an ya. Itu sorry ya. Sehingga untuk perusahaan ini sebenarnya berarti concern kita ini mesti kita harus memperhatikan terus ini masalah ketahanannya ya. Mungkin satu ini saja yang mesti selalu diperhatikan ini ya. Ketahanannya ini maksudnya tadi adalah dari free cash flow-nya sampai hutang-hutangnya ini harus selalu dimonitor sampai dia membaik ya. Baru kita akan mempertimbangkan lagi untuk bisa berinvestasi di sini. Yang kedua, kita akan membahas ISAT. Jika Anda merasa ya pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, yang kedua kita akan membahas ISAT atau Indosat ya. Perusahaan ini kalau menurut data ini asalnya didirikan oleh pemerintah ya. Namun kemudian pada selanjutnya ini kalau tidak salah ya, perusahaan ini dilego dalam artian didivestasikan ke perusahaan asing ya. Sampai terakhir itu ada yang masuk itu Ooredoo ya, Indosat Ooredoo ya, dari Timur Tengah ya. Baik, kita akan bahas lagi bagian fundamentalnya di triwulan 1 bahwa perusahaan ini ya dihargai ini sudah 10, ini sekarang 10.000 wanita saat ini yang saya lihat ini 10.450 ya, 10.450. Oke, sorry,
10.450 ya. Yang kita lihat di sini bahwa dibandingkan dengan nilai bukunya, bahwa perusahaan ini ya sudah 1,6 kali ya, 1,6 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya ya. Nanti kita cek apakah nanti ini seperti apa ya. Kemudian dari segi keuntungan ini 600, berarti maksimal beli 6.000-an, tetapi harga sekarang sudah 10.000-an ya, sehingga kita mengkategorikan perusahaan ini adalah sebagai perusahaan yang mahal ya, valuasinya sudah mahal. Dari segi konfirmatornya ya, dividen, perusahaan ini membagikan dividen 43%. DPR-nya ya ini sudah masuk besar ya, DPR-nya ini sudah peduli dengan investor, tetapi dengan 43%-nya itu sendiri ya, baru 2,49% dividen yield-nya. Ini termasuk akhirnya menjadi rendah. Sekarang kita cek dari segi keuntungan dulu ya, kenapa dia rendah tadi. Dari segi IPS 600-an, sementara nilai bukunya hampir 4.000. Ini keuntungan bersihnya ini 15% ya. Berarti harga naik tinggi ini ya, kita anggap asumsikan saja ya. Harganya yang naik tinggi ini memang karena perusahaannya untung besar 15% bersihnya itu ya. Jadi valuasinya menjadi tinggi. Sehingga di sini berpengaruh ya. Dengan 10.000 tadi otomatis di sini dividen yield-nya menjadi kecil ya. Andai di sini investor belum terlalu menghargai tinggi, misal di 5.000 ya, maka perusahaannya akan berada di kategori wajar ya. Ini berarti harganya yang sudah tinggi ya, karena ekspektasi dari investor itu sendiri sudah tinggi ya. Lanjut kita lihat dari ketahanan, ini free cash flow-nya oke. 16% kelebihan cash flow-nya ya, aman saja. Namun ya ini perusahaan teknologi ya, sehingga aset lancarannya ini malah kurang ya. Untuk membayar hutang jangka pendek ini dia perlu dana lagi ya, sekitar 49%-an ya untuk bisa mencukupi. Kemudian hutang berbunganya ini 69% lebih tinggi daripada nilai modal, dan hutang tak berbunganya ini malah 2,51 kali ya lebih mahal. Sehingga ketahanan perusahaan ini kalau menurut saya termasuk awas ya, termasuk perlu diperhatikan, karena ini hutang yang besar ini tentu saja berpengaruh pada dividen ya. Hutang yang besar ini juga berpengaruh kepada IPS ya. Tentu bayar hutang dulu baru nanti sisanya IPS-nya ya. Jadi di sini otomatis perusahaan berfokus pada bayar hutangnya dulu ya. Karena memang ini sekali lagi bahwa perusahaan teknologi memang padat modal, karena harus selalu mengejar perkembangan teknologi terbaru. Lanjut dari segi kepemilikan sahamnya, bukan kepemilikan ya, saham yang diperjualbelikan di bursa ini semuanya berbentuk digital. Semuanya berbentuk digital, artinya bisa ditradingkan. Malah di sini yang tercatat bahwa saham asing ini ya, saham ini dikuasai oleh asing malah 77% ya. Karena tadi memang dia sudah dimasuki oleh investor asing ya, dari Indosat Ooredoo itu ya. Mungkin di sini Ooredoo-nya 77% ya. Kemudian masyarakat
yang di bawah 5% bisa bertrading itu 16%, oke saja. Baik, kita ambil hipotesa dulu ya. Saya akan menulis menunggu. Saya tidak mengatakan ini sebuah kesimpulan ya, saya hanya mengatakan ini adalah hipotesa saya bahwa perusahaan ini ya untungnya besar dan dihargai tinggi, tetapi ya dari segi ketahanan perusahaan ini ya tetapi dia harus memperbaiki ketahanan, dan kita harus menunggu terjadinya perbaikan dari segi ketahanan ini tadi ya. Ketahanan ini adalah dalam artian bahwa hutangnya harus mengecil, dan dengan begitu maka kemampuan bayarnya ya, current ratio-nya akan membaik juga. Dan kalau bisa tapi masalah harga nanti ya, kita belum fokus di situ. Ini fokusnya adalah pada pengurangan hutang ya untuk perusahaan ini. Baik, itu sudah 2 yang kita bahas. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, IFI ya, Indonesia Fireboard Industry ya. Ini mereka bergerak di bidang kayu olahan ya. Ini mungkin lebih ke kalau bahasa kita kayu plywood ya. Olahan kayu plywood itu mungkin ya yang mereka bidangi di sini ya. Namun perusahaan ini kalau tidak salah juga ini mengekspornya ke luar negeri ya. IV ini mereka ke luar negeri ya. Baik, kita lihat dulu dari segi fundamentalnya seperti yang 2 tadi ya. Dari segi pertama valuasi ya, perusahaan ini sudah dihargai 50% lebih mahal daripada nilai buku. Nilai buku kan 130-an, sementara harganya ini 200-an ya. 50% itu kategori kita masih dalam kategori wajar ya, standar. Artinya mahalnya masih standar ya, belum melebihi 2 kali dari mahal dari nilai perusahaannya ya. Yang kedua, dari segi valuasi, maksimal beli kita kan 130. Berarti untuk harga sekarang ini sudah dalam kategori mahal ya. Kategorinya mahal berdasarkan harga sekarang. Kalau kita bandingkan dengan keuntungan dengan nilai perusahaannya, itu berarti keuntungan bersihnya ini 9%. Kalau 9 itu ya mungkin sudah so lah ya, oke saja ya, kita anggap saja dibulatkan menjadi 10 ya, menjadi 10% keuntungannya ya. Baik, kemudian dari segi investor friendly ya, kalau kita kalau kita setarakan dengan 30%, ini ternyata dividen yield-nya pun masih di bawah 3% ya. Berarti di sini dividen payout ratio-nya dan dividen yield-nya ini masih di bawah ya, kecil ya. Sehingga di sini kriteria utama kita untuk menentukan saham ini layak untuk dipertimbangkan atau belum, ini keduanya belum memenuhi kriteria ya. Lanjut, dari segi ketahanan perusahaan, ini free cash flow-nya ada lebih 8%. Oke. Hutangnya oke. Kemudian aset lancarnya oke. Berarti ketahanan perusahaannya di sini sangat reliable ya. Artinya kalau dari sini perusahaan ini mampu bertahan ya, karena mereka tidak punya utang yang besar ya.
Kemudian saham yang diperjualbelikan di bursa itu hanya 43%. Ini luar biasa ya. Artinya perusahaan memang, atau bukan perusahaan ya, pengendali tidak bertrading ya, tidak melakukan jual beli sahamnya. Pengendali fokus pada pengembangan perusahaan, sehingga di sini hanya 43% yang diperjualbelikan. 57-nya ini dikuasai oleh pengendali. Dan saham yang ditradingkan di masyarakat, yang masyarakat yang bisa trading hanya 18%. Jadi di sini ya, kalau kita melihat data yang kita rekap di sini, concern kita hanya di sini hanya satu, berarti ya bahwa perusahaan ini untungnya tinggi. Kita anggap saja tinggi ya, 10%. Berarti di sini hanya permasalahannya, intinya adalah harga ya. Kalau harganya bisa turun ya, tentu saja nanti valuasinya menjadi murah. Coba kita cek, misal ya harganya misalnya di 100, sehingga valuasinya bertumbuh murah ya. Walaupun nanti di sini maka dividennya masih kecil. Kalau dividennya kita anggap saja proyeksikan 30, masih kecil ya, berarti di sini dividennya mesti harus lebih besar, misal 50, baru bisa harganya turun ke 100, dividen yieldnya naik ke 50, mungkin baru bisa ya. Oke, dari sini bahwa skala menurut saya pribadi bahwa untuk perusahaan ini yang mesti dipertimbangkan oleh kita ini adalah dua, berarti di sini ya. Yang pertama tadi bahwa harga ya, harga mesti membaik. Yang kedua juga ini bukan hanya ya, tapi ada DPR juga nanti ya, dividen payout ratio-nya yang harus membaik juga nanti. Tapi syaratnya yang pertama bahwa harganya dulu yang menuju equilibriumnya ya, menuju ke titik tengahnya lah istilahnya, baru kita bisa mulai memikirkan untuk bisa mulai berinvestasi di saham ini ya. Baik, itulah pembahasan kita tentang HIL, ISAT dan EV ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan saham yang termasuk kriteria bisa kita investasi di masa selanjutnya. Dan ingat bahwa saham yang sekarang ini belum layak untuk investasi, bisa saja di triwulan berikutnya itu layak. Jadi atau bisa pula yang saat ini layak di triwulan berikutnya tidak. Oleh karena itu kita akan selalu berkesinambungan setiap triwulan untuk mengecek terus ya perkembangan tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.